Kembali di Maestro Youth Channel, jangan batasi belajar kita. Belajar anak muda, mengapa tidak? Sela dan juga KJ masih bersama dengan kita. Dan yuk kita langsung ngobrol-ngobrol lagi bersama dengan kedua narasumber kita. Boleh loh diminum dulu, santai aja ya. Oh, masih di Maestro Youth Channel maksudnya ya. Oke, jadi kamu santai-santai mau minum-minum juga silakan aja ya. Karena kita mau ngobrol santai juga, tapi ini poinnya penting. Nah ya, berharap bisa banyak belajar nih anak-anak muda yang mendengarkan obrolan kita hari ini. Tentang bagaimana ada hubungan yang sangat mementingkan namanya kesetiaan dan juga kekudusan. Tapi sebelum ke sana, kalian kan sudah menikah nih. Ternyata ada satu cerita yang belum terulik dan aku juga pengen bahas ini jadi cerita buat kita semua. Boleh. Karena ternyata KJ ini pejuang sejati sekali ya. Selain berjuang untuk hati Sela, anaknya, tapi papanya juga diperjuangkan juga ya. Ini katanya juga butuh perjuangan cukup lama untuk meluluhkan hati papa dari Sela. Betul ya? Cukup lama. Betul. Butuh waktu berapa lama KJ? Oh, berapa ya? Kita pacaran 8 tahun, baru deket kayaknya di tahun kelima lah. Tahun kelima? Iya. Oke, berarti sebelumnya lebih padahal dulu tuh berharap ya, kalau kata orang-orang, jangan cari pasangan tuh yang mirip sama papa, atau gak sih sikapnya. Tapi ternyata mirip banget. Kalian ternyata 11-12? Parah. Ya. Parah banget? Parah. Oke. Tapi sebelumnya, gimana cara meluluhkan hati dari seorang papa Sela? Ini juga penting. Jadi dari awal tuh, kalau yang ramah gitu ya, istilahnya ya ramah, lebih ke mamahnya. Karena mamahnya tuh orangnya wah open banget. Mirip banget sama Sela, ekstrovert gitu. Sedangkan papahnya mirip banget sama aku. Introvert gitu. Parah nah, banget sih. aku juga jadi ngambil sikapnya ya sama. Kalau dia nggak nyapa ya udah aku juga nggak nyapa. Nah gitu dong konsepnya itu salah gitu ya. Salah. Tapi itu kesalahan di awal-awal. Di awal-awal. Oke. Makin lama jadi udah mutusin kan sama Sela tuh serius. Nah mulailah deketin papanya. Nah ini salah satu yang bikin mungkin ya, salah satu cerita yang mungkin bikin papa Sela mulai luluh tuh karena waktu itu aku mau ngajak Sela nginep sama keluarga aku di villa rame-rame. Aku izin. Nah kan gugup kan. Karena belum pernah. Tuh, ya, sama gitu, Judas gitu. Karena papa mewajibkan pokoknya kalau mau kemana-mana harus izin. Oke. Gitu. Terus papanya Sela tuh ngomong, kamu serius mau ajak anak om ke villa? Nah, aku dengernya cuma papa tuh ngomong, kamu serius? Sama anak om ya? Di situ aku jawab, saya serius sama anak om. Saking gugupnya. Mungkin nah dari situ biasanya papa Sela tuh yang judes dia malah ngakak kayaknya ketawa gitu. Nah mungkin dari situ orang nanyanya serius ngajak ke villa. Tapi kamu serius nangkepnya mau nikah gitu. Nenek lucu juga nih. Boleh juga nih jadi hiburan di rumah ya. Villanya ketinggalan gitu. Tapi di balik kesalahan kata-kata itu, jadi akhirnya mulai akrab lah dari situ. Mulai akrab di situ. Ya. Oke. Akhirnya ada acara-acara juga keluargaan, kedua keluarga diajak berkumpul. Meskipun itu jadi satu tantangan buat kalian juga ya. Yang tadi dikatakan di awal, kalian pacaran 8 tahun, jarang sekali pacaran cuma berdua. Jarang banget kok. Kita bukan jarang sih, nggak pernah ya. Nggak pernah. Kita tuh kalau namanya liburan tuh bener-bener satu RT kayak gini, bawa keluarga besar dia, keluarga besar aku tuh pasti selalu ikut. Berarti 8 tahun nggak pernah? Nggak pernah. Itu mungkin juga salah satu tips juga untuk bagaimana kalian menjaga kekudusan ya? Iya. Betul. Ya, dan itu memang kalian bikin aturan tidak boleh atau seperti apa? Nggak ada yang buat aturan sih, cuman sebenarnya emang yang ikut peraturan aja orang tua gitu, sama kita ngerasa ya udahlah ya. Emang ya asik aja gitu bareng-bareng gitu rame-rame. Cuma kalau memang berdua kan ya memang nggak boleh pasti dong. Itu juga kan tahu normal lah ya. Ya, asik. Bukan cuma normal doang kan yang memang harus nggak boleh. Cuma maksudnya kalau lebih pilih main berdua sama barengan, kita lebih pilih main barengan. Oh ternyata memang lu suka lebih bersama-sama gitu kemanapun selalu. Meskipun kau nggak tahu ya, Sela masih ingat atau nggak ceritanya? Saat Sela ada pergi ke Bali bersama dengan teman-teman gitu ya, itu yang cukup mirisnya. Aku dengar ceritanya, bagaimana teman-teman seumuran gitu ya, merasa kalau loh kalian emang sekamar aja emang nggak apa-apa. Nah itu boleh ceritain lebih detail nggak supaya buat kita terbayang juga. Teman kita ada yang wedding di Bali. Emang perginya tuh nggak cuma aku sama dia doang, tetap ada maminya dia kok. Jadi dimanapun tetap keluarga kita tuh pasti selalu ada. Event kayak orang lihatnya ini berduaan ke Bali, enggak, di belakangnya tuh masih ada pasukan-pasukan yang lain gitu kan. Pada hari keberapa ya, kita tuh pisah. Jadi aku ngumpul sama teman-teman dia, mami sama keluarga di tempat lain. Terus teman biasa yang nanya, lu tidur sama siapa? Kan tempatnya penuh.
Gue bilang sama temen gue namanya Jessica, perempuan namanya Jessica Cen. Hah kok gak sama KJ Cen? Terus aku nyelotok, emang kenapa? Emang harus selalu sama KJ ya? Maksudnya ada temen cewek kenapa gak sama temen cewek gitu? Kenapa harus sama Kevin gitu kan? Terus dia kayak, kaget. Dan bagi dia tuh hal yang tidak normal. Iya mungkin karena kan orang kan pasti mikir pacaran lama udah ngapain aja gitu kan. Nah itu yang cukup miris yang terjadi di anak muda zaman sekarang kayak, gitu ya. Emang kenapa gue tidur sama Jessica? Emang kenapa? Bukan yang normalnya kayak gitu ya. Iya maksudnya kayak emang kenapa gitu. Malah kebalik. Istilah dunia terbalik itu seperti itu kan. Malah dia kaget dengar aku tidur sama Jessica malah bukan sama KJ. Sengaja kamu yang gak normal gitu ya. Emang gue gak normal. Perempuan loh gitu. Nah, tapi itulah yang harus mungkin gak bisa kita paksa semua anak muda untuk melakukan yang sama. Benar. Tapi hari ini kalian mencontohkan. Iya. Setelah 8 tahun kalian benar menjaga kekudusan kalian sampai ke pernikahan. Ada sesuatu yang bisa kalian dapatkan, betul ya? Nah ini yang harus kita ceritakan supaya sobat maestro anak-anak muda juga gak kebalik nih dunianya gitu ya, supaya bisa juga melakukan hal yang seperti itu dan akhirnya ternyata banyak loh hal-hal positif yang bisa didapatkan setelah menikah. Benar. Nah kita akan ceritakan di sesi yang selanjutnya ya. Jadi tahan dulu satu lagi ya, kita akan ngobrol sampai dengan habis. Lamain juga gak apa-apa ya. Mulai nyaman ya? Udah mulai nyaman ya. Saya jadi hostnya aja. Ini 8 tahun penantian yang luar biasa ya. Akan kita ceritakan di segmen yang terakhir dan juga sesi yang terakhir. Ini dia segmen yang terakhir, sesi yang terakhir. Maestro Yo Channel bersama dengan Sela dan juga KJ. Dan ini yang menjadi poin terpenting yang sudah aku simpan-simpan dari awal segmen sampai dengan sekarang. Kita akan bahas langsung bersama dengan dua narasumber kita. Nah ini ngomongin tentang kesetiaan. Kalau aku lihat ya di akhir-akhir ini cukup miris sekali. Media sosial ramai-ramai menggambarkan bagaimana ada rumah tangga yang ada perselingkuhannya, satu-satu dibuka gitu ya. Memang tantangannya tidak mudah menjadi satu pasangan yang awet tanpa ada tantangan. Nah, makanya kesetiaan itu mahal sekali yang aku katakan. Nah, kalian membuktikan 8 tahun ini juga perjuangan yang tidak mudah sudah terbukti. Nah, tapi pasti ada tantangannya dong. Benar. Sebelum kita masuk ke cerita tadi benefit apa setelah kalian menjaga kekudusan dan kesetiaan, boleh yuk ceritakan dulu tantangan kesetiaan dari masing-masing kalian terlebih dahulu. Dari KJ dulu deh lagi-lagi. Boleh. Gimana nih? Jadi sebenarnya kalau buat aku ya, nggak terlalu susah sih. Kenapa nggak terlalu susah? Karena emang aku orangnya gak suka bersosialisasi, jadi secara nggak langsung meminimalisir ketemu sama banyak lain jenis, gitu lah, kurang lebih gitulah. Ya. Jadi buat aku masalah kesetiaan ya gak terlalu susah lah ya. Ngeri kan. Tapi kayak itu lebih buat aku sih kayaknya kalau kesetiaan. Itu nggak usah ditanya, pasti akan lebih berat gitu ya. Tapi yang introvert ini pun ada nggak tantangan-tantangan yang 8 tahun misalnya tiba-tiba ada cewek yang deketin, itu pasti ada aja kan? Ada nggak? Kaji ngalamin itu nggak? Lebih ke mindset sih. Kalau aku mindsetnya udah jangan ke perempuan lain gitu. Iya. Langsung dari awal ngeblok ya? Udah ngeblok dari awal. Oke. Kalau bosen wajar sih. Nah misalnya saat bosen kayaknya kalau dengan pasangan lain kayaknya akan ada rasa yang lain gitu. Ada nggak rasa seperti itu? Nggak, kalau trik kita kalau bosan kita ini nggak chatan. Iya. Oh itu strategi kalian? Kita ngobrol, kita ngasih tahu misalnya kayak aku bosan sendiri nih. dulu. Saya kayak aku sendiri dulu, jangan chat aku ya. Dia beneran nggak chat aku sampai aku siap mau di chat dia baru chat aku. Oke, berarti untuk sendiri itu bukan hal yang buruk ya? Bukan. Berarti abang tulus tuh benar ya? Benar. Kita butuh ruang sendiri. Iya gitu benar, ya? memang benar. Buat me time lah kalau orang bilang sekarang. Ya. Itu memang penting buat aku sama dia itu penting banget. Betul. Tapi me time bukan berarti kita bebas, kita Bukan, bisa bukan. dengan yang lain, bukan seperti bukan, itu ya. bukan, Me time-nya tetap bertanggung jawab. Betul. Oke. Berarti kita selesaikan yang KJ karena permasalahan KJ seperti tidak rumit. Nggak ada kayaknya. Nah, untuk orang ekstrovert seperti Anda. Boleh saya keluar dulu nggak sebentar? Nah, ini tantangan pasti banyak dong. Banyak. Ya, mungkin niatnya pengen berteman dengan semua orang. Betul. Tapi kan nggak tahu respon orang seperti Benar, apa. Ih, kok Sela ternyata perhatian sama aku ya, malah timbul rasa. Ada nggak tantangan 8 tahun seperti itu? Ada sih ceritanya. Ya, memang ada sih kok. Karena kan lingkungan kerja juga mendukung untuk banyak komunikasi sama orang kan. Iya. Dan gak cuma perempuan, lawan jenis pun banyak gitu Iya. kan. Kadang memang orang persepsinya suka salah. Maksud hati cuman buat kayak ngasih tahu tapi jadi baper gitu kan. Iya. Ada juga waktu itu yang kayak sempat bukan nembak apa ya, kayak ngomong gitu. Gue suka sama lo, tapi aku ngomong aku punya pacar, dia nggak percaya. Akhirnya aku ngadu, ujungnya harus ngomong dan komunikasi sih kok. Datang KJ Harus ya jujur. dengan pitakannya. Berani lah gue. Harus jujur pertama iya. dan komunikasi sih menurut aku. Ya komunikasi balik lagi. Dan saling terbuka sih kok. Iya. Kalau kita gak jujur kan kayak aku juga pribadi ngeganjil banget nih, gak enak gitu kan buat kedepannya. Akhirnya aku ya ngomong ke dia kayak ada yang ngedeketin gue loh gini. Terus dia dengan
pedenya. Bilang ke gue, lu kalau udah ngerasa gak nyaman, ntar gue yang maju. Asik. Emang Iya, gitu ya? ada chatnya gue bukain. Lagi imajinasi aja ternyata ada. Suka lupa memang. Oke. Jadi itu sih kuncinya. Jujur, komunikasi sama terbuka sih kalau aku. Iya. Itu ya cara kalian untuk mendapatkan kesetiaan satu Iya, dengan yang kalau lainnya. kita berdua. Oke, baru kita lanjut ke inti yang tadi yang aku katakan. Setelah kalian menikah 8 tahun tadi, akhirnya kalian menjaga kekudusan. Kita mulai dari pemberkatan aja. Oke. Aku menyaksikan pemberkatan kalian. Hah, serius? Dikira kan datang. Di belakang. Gabah. Parah. Oh kacau Bukan nih. kan fokus, akunya fokus. Betul, Nggak betul, paling betul. janji, Iya, kalau iya, iya. buyar kan. Pertanyaan aku adalah, ada yang menertawakan aku saat aku menikah. Ih, apa-apa nangis, bela bapak nangis, ya. Nah, bapak Anda yang ngomong kayak gitu. Ternyata Gak nangis. dari awal mulai sudah menangis. Ya. Dari pintu masuk kayak gitu. Nah, aku juga diketahui waktu itu kayak gitu dari pintu masuk. Ternyata sama aja. Harus di video, harus di Harus di bukti. videoin. Cuma aku ada penuh di depan, aku nggak bisa videoin. Iya, tuh. benar-benar. Tapi kenapa dari kalian juga mengeluarkan air mata? Makna air mata kalian apa? Apa ya kok? Aku lebih ke Nah, kaji dulu deh. terharu sih. Ya terharu akhirnya kita tuh disatukan gitu Iya, sama bener. Tuhan. Akhirnya bisa sampai ke titik ini gitu. 8 tahun tuh emang bukan waktu yang sebentar. Iya ya. benar. Iya, iya. Ya jadi aku lebih nangisnya tuh terharu aja. Cuma ya jadi nangis juga malah ikutan nangis. Iya. Kalau salah ada perbedaan lagi jawabannya? Karena aku ngelihat perjuangan kita berdua dari 0 sampai 8 tahun sih. Karena kan 8 tahun tuh banyak banget cerita. Gak cuma yang baik doang, yang buruk pun banyak banget. Bahkan pernah di titik kayak dia udah ngelamar aku sampai mikir lagi, aduh bener gak ya nih orang? Ada keraguan. Ada, bener gak ya nih orang maksudnya buat jadi suami aku ke depannya gitu kan. Pengennya kan dapatnya satu visi, satu misi. Tapi kita kan bertolak belakang banget kan. Jadi kayak terharu aja, aduh perjuangan kita akhirnya 8 tahun nih dikuduskan di hari itu. Nah, itu dia. Kenapa jawaban kekudusan itu nempel? Iya, Benar nggak? benar. Apakah itu bisa dikatakan sebagai satu benefit kita menjaga kekudusan dalam hubungan? Oh. Jadi saat pemberkatan tuh terasa berbeda gitu. Iya. Bukan kayak, ini kan cuma liturgi biasa. Bukan kayak cuman ya udah formalitas doang. Nah, benar nggak? Itu nggak? Benar. Bisa kita jadikan itu jawaban nggak? Kenapa pentingnya ada kekudusan dalam setiap hubungan kalian? Benar. Benefitnya itu sih. Ya mungkin ya bukannya munafik atau gimana ya. Yang gak jaga kekudusan secara nggak langsung mereka kan udah pernah tinggal bareng, kemana-mana bareng gitu. Sedangkan kalau kita tuh kemana-mana tuh nggak pernah duaan. 8 tahun tuh duaan benar-benar kayak keluar kota kemanapun nggak pernah gitu. Jadi benefitnya satu mungkin waktu pemberkatan tuh kerasa perjuangannya sama waktu udah menikah. Nah ini pacarannya lebih enak gitu. Iya. Kemana-mana Pacaran akhirnya bisa halal lah duaan. kalau kata orang-orang. Nah, itu dia ya. Itu yang berangkat sedang rasakan di bulan-bulan ini ya. Iya. Karena kan baru menikah di bulan November. Nah, ada lagi tambahan Sheila? Apa manfaat gitu ya kalau kalian menjaga kekudusan saat kalian berpacaran dan setelah menikah, apa yang bisa kalian rasakan dan ingin kalian encourage anak-anak muda juga untuk kalau bisa lakukan hal ini yuk, karena ini loh yang akan kalian Iya. rasakan gitu. Kunci berkat sih kok. Nah, kunci berkatnya gimana nih menurut Sheila? Dengan jaga kekudusan tuh kayak berkat tuh ada aja gitu. Saat kayak kita butuh tiba-tiba misalnya kayak kerjaan, tiba-tiba puji Tuhan datang kayak orderan baru. Atau misalnya kayak datang hal-hal yang gak aku pikirin tapi ternyata banyak yang datang di depan yang nunggu tuh banyak gitu. Jadi itu mama selalu ngomong dan papa sih saya jaga kekudusannya karena itu kunci berkat buat kalian dan memang terjadi. Dan kalian merasakan ya penyertaan Jadi, kunci Tuhan. berkat. Bagaimana kalian dalam persiapan pernikahan juga? Iya kan, kalau itu kan nggak gampang ya dua kepala disatuin, apalagi bukan cuma aku dan dia tapi semua keluarganya kan. Oke. Ya itu kunci Ya, berkat. pokoknya buat sobat-sobat maestro Wede. yang masih menjalin hubungan, kalau bisa jaga kekudusan karena itu worth Wajib it lah. sih, wajib. Worth it. Sangat Yang satu worth it, yang satu wajib. wajib, Oke. wajib juga Iya, sih, wajib Cuma kok. Iya. di akhirnya worth it banget lah. Oke. In the end. Dan buat yang mungkin sudah masuk ke jalur offside gitu ya, bukan berarti tidak ada kesempatan untuk kembali, betul Iya, ya? betul. Bisa berubah, itu juga Betul. masih bisa berubah. Dan apa sih yang ingin kalian sampaikan untuk seluruh pasangan-pasangan yang ada di luar sana yang mungkin masih dalam perjuangan? Kalau kalian kan sudah mengukuhkan hubungan kalian dan satu pernikahan, tapi mungkin untuk di luar sana yang masih dalam perjuangan, apa yang mau kalian sampaikan untuk anak-anak muda? Silakan. Saya dulu dari tadi kaji terus kan. boleh, Sekarang boleh. Kan Sheila nggak dulu. apa-apa ke keluarga. Kepala. Boleh, nggak apa-apa. Nggak harus lo Apa ya? Yang pasti semangat dulu yang pertama. Apalagi kalau misalnya di tengah hidup pikuk hubungan yang banyak masalah, yang pasti semangat dulu. Kalau aku satu set kuncinya berdoa, percaya,
terakhir berserah kayaknya. Kayak ya udah pasrah nggak sih? Maksudnya kayak yang pasti semangat, jalin komunikasi. Buat aku tuh penting banget dan berdoa sih. Oke. Itu wajib sih berdoa. Karena bener-bener dengan berdoa tuh kayak hati aku tenang gitu loh. Kok ini bukan peres lagi, maksudnya kayak bener-bener terjawab aja semuanya gitu. Terus hati tenang, lega. Jadi bisa kayak, oh tadi gue salah, ternyata gini yang bener. Jadi kayak mulai merefleksikan diri tuh dengan cara gitu, komunikasi sama pasangan, berdoa, ya udah. Oke, dan mungkin saat kamu ngomong doa, berapa kali kamu bilang peres gitu ya? Itu mungkin karena di lingkungan kalau kita ngomong Iya berdoa, kok, bener banget. rasanya mereka menertawakan kekuatan doa Iya, itu, bener. ya. Jadi buat sobat Maestro atau yang lainnya juga kalau juga melakukan yang sama gitu ya, doa terus, coba praktekin dulu aja deh, Iya, bener ya, supaya power itu bisa dirasakan, Bener. bukan cuma denger cerita, Bener, tapi bener. saat kita mempraktekkan doa itu, Bener, gitu bener. ya. Gimana Bener kalau banget. dengan KJ? Buat ini ya, tips. Tips anak-anak muda sekarang yang masih berjuang dalam hubungan mereka. Bener tadi semangat ya, pokoknya jangan nyerah. Komunikasi kunci utama, doa sama yang paling penting jauh-jauhin lah dari yang bisa memancing. Istilahnya kayak pergi berdua keluar kota, janganlah. Ya aku juga nggak munafik gitu. Iya. Kalau misalnya ada kesempatan bisa aja kan. Iya bisa aja. Pokoknya orang tua kita tuh bener lah. Jangan pernah duaan karena yang Tengah-tengahnya setan. Setan, betul. Istilah lama kan itu. Iya bener. Jangan membuat jurang kalian sendiri gitu Nah ya. iya, jangan mancing deh gininya pokoknya. Iya, oke. Gitu sih kurang lebih. Tipsnya itu ya. Iya. Jadi kalau aku tangkap 3 nih ya. 1, komunikasi itu yang hal terpenting. Berdoa juga gak kalah penting. Dan jangan bikin jurang versi kalian sendiri Iya. gitu ya. Jangan bikin celah kalian sendiri dengan kalian buat-buat seperti itu Iya. ya. Itu cerita kalian dan Wow. tidak terasa waktu berjalan dengan sangat cepat. Jadi kita sudah menyelesaikan obrolan kita ya. Thank you so much kedua Terima kasih juga, narasumber kita Koko hari dan ini. Maestro. Dan pasti berharap ini bisa jadi berkat buat banyak orang. Amin. Dan buat sobat Maestro juga yang merasa ini kayaknya obrolan perlu aku dengarkan untuk anak aku ya. Semoga atau ya. untuk keponakan aku bisa kok. Ini bisa kita hadirkan karena kita sudah ada di Spotify dan juga kita tambahkan di channel YouTube kita. Jadi langsung aja berkunjung ke Maestro Youth Channel dengan nama Sela dan juga KJ. Sudah tersedia 24 jam yang bisa didengarkan kapanpun dan dimanapun ya. Tapi kalau sekarang kayaknya kita pamit undur diri dulu ya. Ya. Jadi kok iya berarti masih pengen cerita lagi? Masih, boleh. Ya. Sering-sering Kita panggil berpanggil aja ya, lagi. Oh, kontak-kontak. Iya, berarti jadi pengen ya. Jadi pengen. Sobat Maestro kalau mau jadi narasumber juga boleh. Nanti kontak-kontak aja, siapa tahu kita bisa ngobrol bareng, Betul. ya bisa berbagi cerita juga. Tapi kalau sekarang kita pamit dulu ya. Terima Terima kasih ya kasih. sekali lagi Sela dan juga KJ dari Gra Maestro Kaca Pring 12 Bandung. Ada Kajo beserta dengan 2 narasumber kita, ada Sela dan juga KJ. Kita pamit undur diri. Jangan lupa bahagia dan Tuhan memberkati. Bye bye. Bye bye, God bless you.